Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 13 akan menampilkan presentasi kami dengan judul Tren dan Isu Keperawatan Jiwa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Madi Redi. Yang kedua Anggraini Ayomi. Dan yang ketiga Ellen Gunawan. Kami akan menampilkan video presentasi. Selamat menyaksikan. Topik yang pertama, kesehatan jiwa dimulai pada masa konsepsi. Nah, masa konsepsi adalah prakelahiran atau pranatal. Nah, dan ini adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Di Indonesia, gangguan jiwa banyak terjadi mulai pada umur 19 tahun. Dan jarang sekali terlihat fenomena masalah ini terjadi sebelum anak ini lahir. Dan berbicara mengenai masalah kesehatan jiwa, ternyata sudah harus dibicarakan dimulai dari masa konsepsi, bahkan dari masa pranikah. Dan berikut ini kita akan melihat beberapa penelitian-penelitian dari para ahli terkait dengan kesehatan mental dan fisik seseorang di masa mendatang yang dimulai dalam kandungan. Yang pertama, Van der Kar, tahun 1979. Dia ini adalah pemusik hebat yang terlahir dari seorang ayah yang telah menggeluti dunia musik. Dan penelitiannya, sejak dalam kandungan, janin sudah mulai belajar karena sudah terbiasa terpapar dengan suara-suara komposisi lagu yang teratur. Yang kedua, Mark Lear, dalam penelitiannya 3.000 bayi telah diteliti sejak dini dan telah diberikan stimulasi dini seperti suara, musik, cahaya, getaran, dan sentuhan. Dan penelitiannya setelah dewasa, para bayi ini memiliki perkembangan fisik, mental, dan emosi yang lebih baik. Berikutnya ada Craig Ramey, dan dalam penelitiannya, jika stimulasi dini diberikan pada bayi, maka dapat meningkatkan intelijen antara 15-30%. Yang berikutnya, Hospital Bangkok, Thailand. Dalam penelitiannya, bayi yang mendapat prenatal care yang baik dan stimulasi sejak dalam kandungan dapat berbicara, berkomunikasi, menirukan suara, dan tersenyum. Berikutnya penelitian dari Beatrice Menrich. Dalam penelitiannya ini, 600 bayi yang menerima stimulasi sejak berada dalam kandungan ternyata meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bahasa. Dan yang terakhir yaitu penelitian Mednick, yaitu teori perkembangan neurokognitif. Nah, dalam penelitian ini hubungannya dengan skizofrenia atau gangguan mental dengan infeksi virus dalam kandungan. Nah, ibu hamil pada trimester kedua ternyata memiliki resiko tinggi untuk menderita skizofrenia di kemudian hari. Dan teori ini mempercayai bahwa dengan kelainan dalam kandungan bersama dengan skizofrenia ditambah dengan diperberat oleh lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesehatan mental bayi. Topik yang berikutnya yaitu mengenai tren peningkatan masalah kesehatan jiwa. Nah, masalah kesehatan jiwa ini meningkat di era globalisasi. Nah, di Indonesia sendiri, di daerah khusus Yogyakarta, penderita masalah kesehatan jiwa ini tidak lagi didominasi masyarakat kelas bawah, tetapi dari kelas pejabat dan lapisan menengah ke atas. Di situ termasuk diantaranya mahasiswa, PNS, pegawai swasta, dan kalangan profesional. Dan ternyata bertambahnya pasien di Rumah Sakit Yogyakarta dan Sumatera Selatan, salah satu faktornya adalah karena beban hidup yang semakin berat. Nah, kemudian peningkatan masalah kesehatan jiwa ini juga dipengaruhi
oleh kondisi lingkungan sosial yang semakin keras. Nah, apalagi untuk individu yang rentan terhadap kondisi lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang terlalu menekan. Topik selanjutnya itu kecenderungan faktor penyebab gangguan jiwa. Yang pertama, jika ada konflik atau perang atau lilitan krisis ekonomi berkepanjangan, ternyata merupakan salah satu pemicu yang memunculkan stres, depresi, dan berbagai gangguan jiwa lainnya. Dan menurut WHO tahun 2001, 1 dari 4 orang mengalami gangguan jiwa. Dan data pada tahun 1995 di Indonesia, 1 dari 4 orang merasa cemas, depresi, stres, dan menyalahgunakan obat dan melakukan kenakalan remaja sampai pada skizofrenia. Dan 450 juta orang yang mengalami gangguan mental, sekitar 1 juta diantaranya meninggal karena bunuh diri setiap tahun. Kecenderungan faktor penyebab gangguan jiwa yang lainnya yaitu menurut Ari Sudianto, dia menggolongkan 3 golongan penyebab gangguan jiwa. Yang pertama, gangguan fisik, biologis, atau organik. Nah, ini contohnya seperti keturunan, kelainan pada otak, penyakit infeksi, kecanduan obat, dan kecanduan alkohol. Golongan yang kedua yaitu gangguan mental, emosional, atau kejiwaan. Contohnya salah dalam pola pengasuhan, hubungan patologis di antara anggota keluarga disebabkan frustasi, konflik, dan tekanan krisis. Dan golongan yang ketiga yaitu gangguan sosial atau lingkungan. Nah, pada golongan yang ketiga ini diantaranya seperti stresor psikososial, perkawinan, problem dengan orang tua, hubungan antar personal dalam pekerjaan ataupun sekolah, lingkungan hidup, masalah keuangan, ataupun faktor dari keluarga itu sendiri, penyakit fisik, dan sebagainya. Dan topik selanjutnya yaitu kecenderungan situasi di era globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini tidak ada pembatas antara negara-negara, yaitu dalam bidang informasi, ekonomi, dan politik. Dan karena perkembangan iptek yang cepat dan perdagangan bebas yang dilakukan, ternyata berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk diantaranya pada kesehatan. Dan untuk pemberi layanan kesehatan jiwa, kita sebagai perawat, kita harus mampu bersaing, karena pasien mencari pelayanan yang dapat memperbaiki kondisi mereka dengan askep yang berkualitas. Dan berhubungan dengan kecenderungan situasi di era globalisasi, perawat harus mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan serta tren dan isu dalam pelayanan keperawatan jiwa baik secara nasional, regional maupun global. Dan perawat harus membekali diri dengan bahasa internasional, kemampuan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan topik yang berikutnya yaitu mengenai globalisasi dan perubahan orientasi. Dan ternyata globalisasi dan perubahan orientasi sehat ini ternyata memiliki dampak yang baik. Nah, diantaranya yang pertama, dampak globalisasi dalam pelayanan kesehatan, yaitu tersedianya alternatif pelayanan dan persaingan dalam penyedia layanan kesehatan sehingga akan semakin maju. Yang kedua, tenaga keperawatan jiwa dapat memiliki standar global. Dan yang ketiga, indikator kesehatan jiwa akan bergeser dari masalah klinis menuju pada orientasi konteks kehidupan sosial. Dan menurut Danardi, fokus kesehatan jiwa bukan lagi menangani orang sakit, melainkan bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, konsepnya di sini bukan lagi sehat ataupun sakit, tetapi kondisi optimal yang ideal dalam perilaku dan kemampuan fungsi sosial. Dan definisi sehat yaitu seseorang akan mampu berkarya,
bersosialisasi, dan menikmati waktu senggang dalam taraf kesehatan yang optimal. Dan orientasi upaya kesehatan jiwa ini lebih pada pencegahan atau preventif dan promotif. Dan dapat disimpulkan, penanganan ini dapat bergeser dari hospital base menjadi community base. Dan ada 4 ciri pembentuk dari struktur masyarakat yang sehat. Yang pertama, masyarakat yang dalamnya tak ada seorang pun yang dapat diperalat oleh orang lain, tetapi selalu menjadi tujuan dirinya, yang artinya pribadi itu merdeka. Yang kedua, mendorong aktivitas produktif setiap warganya dalam pekerjaannya. Yang ketiga, terhindar dari sifat-sifat yang rakus, rasa kepemilikan yang berlebihan, dan narsisme. Yang keempat, kondisi masyarakat yang memungkinkan orang bertindak dalam dimensi-dimensi yang dapat dipimpin dan diobservasi. Dan untuk mewujudkan struktur masyarakat yang sehat, kuncinya adalah setiap kita harus melakukan peningkatan kualitas hidup yang dapat menjamin terciptanya kondisi sehat yang sesungguhnya. Dan mandiri dan tidak bergantung pada orang lain merupakan orientasi paradigma kesehatan jiwa yang sangat penting. Kita masuk pada kecenderungan penyakit. Menurut Maykart dan Katrina 1999, masalah kesehatan jiwa akan menjadi the global burden of disease, tantangan bagi public health policy. DALY atau Disability Adjusted Life Year menjadi indikator baru bahwa gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan utama secara internasional. Itu karena adanya perubahan sosial ekonomi yang amat cepat dan situasi sosial politik yang tidak menentu. Tinggi angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan yang dapat meningkatkan angka kejadian krisis dan gangguan jiwa dalam Otong 1994. Nah, kecenderungan penyakit ini ada 6. Yang pertama ada meningkatnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan ada masalah psikososial, baru ada tren bunuh diri pada anak dan remaja, dan masalah nafsa dan HIV/AIDS. Yang selanjutnya ada pola asuh dalam keluarga, dan yang keenam adalah masalah ekonomi dan kemiskinan. Nah, yang pertama itu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ini merupakan rasa takut yang kuat serta tidak berdaya dan stres yang terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ia menjadi tidak produktif, bermimpi menakutkan yang terjadi berulang-ulang, ia lelah, kondisi depresi, hilangnya minat dalam aktivitas yang bermakna, menghindar secara persisten, hilangnya rasa cinta, tidak memikirkan lagi untuk apa hidup, terus tanpa cita-cita, sulit berkonsentrasi, mudah menjadi marah, menjadi paranoid, tingkat kewaspadaan yang berlebihan, dan juga respon terkejut berlebihan. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya masalah psikososial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran Jiwa. Masalah kesehatan jiwa digolongkan menjadi 2. Yang pertama, masalah perkembangan manusia yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup, yaitu masalah kejiwaan yang berkait dengan makna dan nilai-nilai kehidupan manusia. Nah, di sini maksudnya contohnya seperti ini berhubungan atau berkaitan dengan life cycle, yaitu adanya persiapan nikah yang tidak matang. Artinya bahwa ada beberapa orang yang mungkin menikah karena suatu salah. Nah, itu bisa jadi akan menjadi satu beban mental bagi seseorang. Apalagi pas persiapan pernikahannya itu tidak matang, terus akhirnya dia ditinggalkan begitu. Nah, itu anak dalam kandungan akan berpengaruh karena jika ibunya tertekan, stres, itu berpengaruh pada kandungannya. Nah, yang kedua yaitu masalah psikososial, yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Nah, anak-anak
anak-anak remaja itu sekarang sudah zaman milenial, jadi semua mereka sudah bisa akses di handphone, bisa internet sudah luas, dan akhirnya bisa terjadi ini anak-anak mengalami perubahan sosial yang mana mungkin dia anak manis, akhirnya dia menjadi suka-suka nakal-nakal begitu, atau bisa menjadi, kalau di luar negeri sana, seks bebas. Nah, tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga sudah mengalami hal itu, yaitu seks bebas atau penggunaan narkoba. Kita masuk pada tren bunuh diri pada anak dan remaja. Hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun. Untuk setiap bunuh diri, ada lebih banyak orang yang mencoba bunuh diri di setiap tahun. Nah, upaya bunuh diri sebelumnya adalah faktor risiko terpenting untuk bunuh diri pada populasi umum. Bunuh diri penyebab kematian ketiga pada usia 15-19 tahun. Dan 79% kasus bunuh diri terjadi pada negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, biasanya yang kita tahu bahwa kalau orang bunuh diri, dorang pakai metode-metode gantung diri atau minum racun, ataupun untuk laki-laki biasanya langsung pakai pistol. Dan ini adalah metode umum yang biasa kita jumpai. Setiap 90 menit seorang anak meninggal akibat bunuh diri. Jumlah usaha bunuh diri yang sebenarnya lebih besar 10 kali dari angka yang sebenarnya. Jadi usaha bunuh diri ini lebih besar dibanding yang bunuh diri. Nah, pria melakukan bunuh diri secara efektif, artinya tidak mengharapkan hidup lagi. Yang lalu orang sudah sempat bahas, yang mana pria memang kalau bunuh diri memang langsung mati. Sedangkan wanita dia masih mau pikirkan bagaimana supaya dia masih mau hidup. Jadi dia tidak sama dengan lelaki begitu. Jadi, dan keberhasilan bunuh diri 3 kali lebih banyak pria ketimbang wanita. Jadi 3 kali lebih banyak dan berhasil itu oleh pria. Selanjutnya kita masuk masalah nafsa dan HIV/AIDS. Nah, kita tahu bahwa ini nafsa dan HIV/AIDS itu memang so biasa orang dengar. Orang menjadi mendapat kecenderungan penyakit itu gara-gara salah satunya adalah nafsa dan HIV/AIDS. Walaupun di Indonesia dikatakan negara berkembang, namun pengguna nafsa, narkoba, narkotika dan mendapat penyakit HIV/AIDS itu tidak juga dibilang sedikit, malah lumayan banyak. Nah, berkaitan dan merupakan dampak dari pembangunan serta teknologi dari satu negara yang semakin maju. Orang ini kan lagi sementara naik-naik, walaupun berkembang, tapi setidaknya orang negara sedang berusaha untuk jadi maju. Nah, seiring merebaknya pemakaian nafsa menjelang tahun 2008, pertumbuhan HIV/AIDS di dunia mencapai 4 orang per menit. Jadi pemakaian nafsa itu setiap menit itu ada 4 orang. Itu data waktu tahun 2008. Nah, selanjutnya itu pola asuh dalam keluarga. Pola asuh yang baik, kehangatan tinggi disertai kontrol tinggi. Jadi dalam satu keluarga itu seharusnya mempunyai pola asuh yang baik, itu punya kehangatan di dalam. Contohnya misalnya bagaimana itu orang tua menjadi teman curhat bagi itu anak, teman bermain, teman yang menyenangkan bagi anak, terutama saat orang berrekreasi atau belajar, berkomunikasi. Nah, misalnya kalau kehangatan ini tidak dibentuk dalam keluarga, anak kalau sudah besar, orang mau curhat ke orang tua rasa gengsi. Banyak anak-anak sekarang yang di sekitar kita mungkin yang tidak terlalu dekat dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua tidak sebiasa dari kecil bahwa orang ini bisa jadi nganapi teman loh begitu. Nah, itu bisa menjadi satu masalah, Nah, bagaimana dengan kontrol tinggi? Artinya, bagaimana ini kalau kontrol tinggi anak itu dilatih dengan waktu di rumah, bagaimana dia menjadi mandiri. Artinya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi sudah diajarkan orang tua bagaimana menghadapi masalah itu. Nah,
Jadi anak mandiri terbiasa menyelesaikan masalahnya dan akan memiliki self confidence yang cukup. Jadi dia mempunyai pertahanan, tidak langsung depresi karena di dalam rumah, di dalam keluarga suka ajar dia. Makanya kenapa peran keluarga orang tua itu sangat berpengaruh dan penting untuk anak. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi dan kemiskinan. Nah, masalah ekonomi dan kemiskinan ini memang kalau di Indonesia juga karena adalah negara berkembang, ini banyak yang tidak memiliki pendidikan. Bukan banyak, maksudnya belum sempat memiliki pendidikan, ya kan? Banyak yang tak peduli lengkali dengan pendidikan. Nah, daya beli lemah, pendidikan rendah, lingkungan buruk, kurang gizi, mudah agitasi, kekebalan menurun, dan infrastruktur yang masih rendah memiliki kontribusi pada gangguan jiwa. Jadi masalah ekonomi dan kemiskinan ini bisa menjadi seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Baiklah, sekarang kita masuk di topik tren dalam pelayanan keperawatan mental psikiatri. Sekilas sejarah muncul sebagai sebuah profesi awal abad ke-19 di mana interven berfokus pada model penyakit daripada memandang klien secara utuh. Tahun 1940, keperawatan mental psikiatri mulai berkembang pesat, tapi pelayanan masih terpusat di rumah sakit. Tahun 1960-an, peran perawat psikiatri berkembang ke masyarakat, sejalan dengan program deinstitusionalisasi. Nah, deinstitusionalisasi adalah suatu program pembebasan klien gangguan jiwa kronis dari institusi rumah sakit dan mengembalikan mereka ke lingkungan rehabilitasi masyarakat. Prevensi primer, sekunder, dan tersier hanya bisa dilakukan jika pasien dikembalikan pada lingkungan komunitasnya. Nah, angka kejadian gangguan jiwa dapat diminimalkan dengan menggunakan cara-cara preventif seperti menemukan kasus secara dini. Kita masuk pada tren pelayanan keperawatan psikiatri di era globalisasi. Perawat dituntut untuk lebih sensitif terhadap lingkungan sosialnya serta berfokus pada pelayanan keperawatan preventif dan promotif. Nah, menurut Langer 1973 mengatakan hospital based care menjadi community based care. Ada 3 cara perawat bisa mengintegrasikan diri dalam community mental health menurut Langer 1973, yaitu yang pertama, pengalaman dan pendidikan perawat. Yang kedua, peran dan fungsi perawat. Yang ketiga, hubungan perawat dengan profesi lain di komunitasnya. Dan kita masuk pada isu seputar pelayanan keperawatan mental psikiatri. Isu yang pertama yaitu pelayanan masih kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kurangnya hasil-hasil riset keperawatan tentang keperawatan jiwa klinik. Dan isu yang kedua, perawat jiwa yang ada kurang siap menghadapi pasar bebas karena pendidikan yang rendah dan belum ada izin untuk praktek internasional. Dan yang ketiga, perbedaan peran perawat jiwa berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang seringkali tidak jelas dalam job deskripsi. Dan yang keempat, yaitu menjadi perawat jiwa bukanlah pilihan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu cara profesi keperawatan mental di Indonesia menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu
berfokus pelayanan saatnya berbasis community, yaitu community based care, preventif dan promotif. Terus yang kedua, mengembangkan institusi pendidikan yang telah ada dan mengadakan spesialisasi keperawatan jiwa, meningkatkan penelitian mengenai keperawatan jiwa klinik. Selanjutnya, sudah saatnya ada lisensi bagi perawat yang bekerja di pelayanan. Yang keempat, menyaring konsep-konsep keperawatan mental psikiatri yang didapatkan dari luar. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.